Assalamualaikum semuanya, aku Putri Anida dan insya Allah di video ini aku akan sedikit sharing mengenai pengalaman interview beasiswa Turki dan Network tahun 2021. Dan aku harap semoga video ini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang akan interview di tahun 2022 ataupun tahun-tahun selanjutnya, insya Allah. Pada video ini ada beberapa poin yang ingin aku bahas. Yang pertama mengenai deadline tahun 2021, yang kedua terkait letak wawancara atau kota wawancara, yang ketiga pewawancara, yang keempat bahasa yang digunakan dalam wawancara, dan yang terakhir adalah tips dan trik ketika teman-teman akan wawancara beasiswa Turki dan Network. Langsung yang pertama yaitu deadline wawancara tahun 2021. Untuk deadline tahun 2021 itu teman-teman sama dengan tahun 2022 dalam tahap pemberkasannya dari bulan Februari sampai bulan Maret. Untuk interviewnya sendiri sedikit lebih terlambat. Kenapa? Karena kondisinya ketika tahun 2021 itu COVID atau Corona sedang marak-maraknya. Jadi ketika itu aku mendapatkan email panggilan untuk wawancara di tanggal 18 Juli 2021. Dalam email tersebut tertera bahwasanya wawancara akan dilaksanakan di tanggal 24 Juli 2021. Kalau misalnya kita hitung, mendapat email tanggal 18, kemudian akan wawancara di tanggal 24, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sekitar 5-6 hari yang mana teman-teman benar-benar harus mempersiapkan secara matang keberangkatan teman-teman dari kota A ke kota yang akan menjadi tempat wawancara teman-teman semuanya. Pertanyaannya adalah, Kak, beasiswa Turki dan Network ini apakah wawancaranya dilakukan secara online atau dilaksanakan secara offline? Jawabannya adalah untuk interview beasiswa Turki dan Network teman-teman selama ini selalu dilaksanakan secara offline. Dilaksanakannya biasanya di dua kota, yaitu di kota Jakarta dan juga di kota Aceh. Tapi kondisinya untuk tahun 2021 wawancara atau interview beasiswa ini hanya dilakukan di satu kota, yaitu di kota Aceh. Kenapa hanya di kota Aceh? Karena kondisinya ketika itu Jakarta sedang PPKM, sedang marak-maraknya, COVID sedang merajalela, maka karena itu wawancara tahun 2021 hanya dilakukan di kota Aceh. Pertanyaan yang muncul lagi, Kak, kalau misalnya kita domisilinya itu di luar kota Aceh ataupun kota Jakarta, bagaimana nasib kita? Jawabannya adalah teman-teman tetap harus ikhtiar bagaimana caranya kita yang domisilinya di luar dua kota tersebut, kita tetap harus ikhtiar untuk sampai ke kota interview kita. Salah satu contoh teman-teman ketika di tahun 2021 teman-teman yang mendapatkan email wawancara, salah satunya adalah Anida dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan ada juga teman aku yang berasal dari Sulawesi Barat. Dan dari kota-kota tersebut kita terbang untuk pergi ke Aceh. Kalau untuk rute Pontianak sendiri, pertama kita harus pergi ke Jakarta, kemudian transit ke Medan, baru sampai ke Aceh. Itu untuk deadline beasiswa Turki dan Network interviewnya tahun 2021. Disclaimernya adalah untuk tahun 2022 ini bisa jadi lebih cepat karena kondisinya sudah lebih membaik, pandemi sudah lebih membaik. Jadi aku sarankan teman-teman harus mempersiapkan interview mulai dari sekarang. Poin yang ketiga terkait pewawancara. Untuk tahun 2021 mungkin juga salah satunya karena pandemi teman-teman, orang-orang yang harus datang ke Indonesia itu pastinya jumlahnya terbatas. Ketika itu yang menginterview Anida dan teman-teman ada dua orang. Yang pertama, beliau dari Turki, Masya Allah. Beliau memang langsung dari pihak Turki datang ke Indonesia untuk bertemu kita para peserta interview. Satu lagi, orang Indonesia yang mana beliau Masya Allah sekali teman-teman, beliau bisa menggunakan bahasa Turki, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Nah, jadi aku simpulkan untuk tahun 2021 sendiri ketika itu penginterview atau yang menginterview teman-teman itu ada dua orang Turki dan juga orang Indonesia. Lanjut, kita membahas mengenai poin keempat, bahasa yang digunakan dalam wawancara. Banyak banget yang bertanya, Kak, kalau misalnya wawancara beasiswa Turki dan Network itu menggunakan bahasa apa sih sebenarnya? Banyak yang bertanya seperti itu. Aku ingin sedikit sharing saja terkait pengalaman Anida ketika itu. Di waktu itu sebenarnya kondisinya adalah aku sangat menyukai bahasa Inggris. Nyatanya adalah aku belum terlalu bisa bicara menggunakan bahasa Inggris. Tapi ketika itu aku sadar bahwasanya sekarang aku sedang berusaha untuk mengejar sesuatu yang tinggi atau mimpiku yang sudah lama aku mimpikan, yaitu beasiswa untuk luar negeri. Secara kenyataannya, ketika kita hidup di luar negeri, maka salah satu hal yang paling penting untuk kita pelajari atau kuasai adalah
bahasa. Karena itu, ketika selesai pemberkasan atau ketika selesai mendaftar beasiswa TDV tahap pertama, aku berusaha untuk sedikit demi sedikit menyicil belajar bahasa Inggris. To the point-nya adalah ketika interview beasiswa Turki dan Network, aku berusaha untuk menjawab pertanyaan interview menggunakan bahasa Inggris. Di sisi lain, kenyataannya teman-teman yang lain juga ada yang menggunakan bahasa Arab, teman-teman, karena mereka memang bisa bahasa Arab. Masya Allah. Kabar baiknya adalah ketika itu aku pernah mendengar bahwasanya ada anak-anak yang interviewnya menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa bisa bahasa Indonesia? Karena kondisinya ketika itu memang ada orang Indonesia sebagai penginterviewernya. Tapi tetap aku sarankan bahwa saya teman-teman yang pingin belajar atau berjuang untuk beasiswa, alangkah baiknya kita benar-benar mempersiapkan bahasa mulai dari sekarang. Kalaupun sekarang belum bisa, kita masih ada waktu untuk belajar. Jadi selagi ada waktu, ada kesempatan untuk belajar. Simpulkan bahwa saya untuk beasiswa Turki dan Network, interviewnya bisa dilakukan dengan beberapa bahasa. Yang pertama bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia, bahkan mungkin bisa juga bahasa Turki jika bahasa Turki teman-teman sudah sangat baik. Untuk poin terakhir yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman terkait persiapan interview beasiswa Turki dan Network, yang pertama adalah teman-teman ada baiknya mulai dari sekarang mempersiapkan berkas-berkas yang sudah teman-teman upload di tahap pemberkasan. Jadi kan teman-teman ketika tahap pemberkasan itu udah mengupload beberapa dokumen ya, mungkin seperti ijazah, kemudian transkrip nilai, surat rekomendasi, sertifikat, dan lain sebagainya. Ada baiknya semua berkas itu teman-teman kumpulkan menjadi satu dan dikumpulkan ke dalam satu map. Ketika wawancara, teman-teman membawa berkas-berkas tersebut di dalam satu map, jadi sudah tersusun rapi. Kalau misalnya kalian tahu mapnya seperti ini, itu bakal lebih memudahkan pihak interviewer ketika dalam map ini teman-teman udah satukan berkas-berkas teman-teman. Jadi ketika teman-teman hadir, ketika kalian masuk ke dalam ruangan untuk interview, kalian tinggal menyerahkan satu map tersebut dan dengan mudahnya insya Allah pihak interviewer akan melihat berkas-berkas kalian secara teliti dan secara asli, face to face. Jadi konteksnya kalian terlihat lebih siap dan lebih rapi. Yang kedua adalah menggunakan pakaian rapi dan sopan. Pihak interviewer tidak pernah menyuruh kalian harus menggunakan baju muslim atau kalian harus menggunakan baju A, baju B. Tidak ada teman-teman, tapi mereka menyarankan untuk menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Dan tips yang ketiga, teman-teman bisa banget memperkirakan atau mempersiapkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang menurut teman-teman sepertinya bisa deh keluar ketika wawancara. Itu bisa banget teman-teman persiapkan mulai dari sekarang. Insya Allah aku akan membahas mengenai ini di video selanjutnya. Tips dan trik selanjutnya, ketika teman-teman dipersilahkan pihak interviewer atau dipanggil untuk masuk ke ruangan interview, jangan lupa senyum, jangan duduk dulu sebelum mereka persilahkan. Poin selanjutnya adalah ketika teman-teman interview, mungkin keadaannya takut atau blank atau khawatir, ada baiknya teman-teman baca doa dulu, tarik nafas yang dalam, kemudian jangan tergesa-gesa dalam menjawab. Poin pentingnya adalah ketika teman-teman tidak paham dengan pertanyaan yang interviewer tanyakan kepada teman-teman, ada baiknya kalian minta maaf dan mohon diulangi. Kenapa? Agar teman-teman bisa lebih memahami sebenarnya apa sih poin atau jawaban yang mereka ingin dapatkan dari kita. Jadi kesimpulannya adalah jangan buru-buru dalam menjawab dan jangan terlalu khawatir teman-teman, karena pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong teman-teman dalam setiap keadaan. Dan tips dan trik yang terakhir yang ingin Anida sampaikan kepada teman-teman adalah mulai dari sekarang jangan lupa selalu berdoa, selalu hadirkan Allah dalam setiap kondisi teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak tahu takdir teman-teman. Dan doa yang terpenting ya teman-teman juga harus selalu sampaikan kepada Allah adalah, ya Allah, jika memang kenyataannya beasiswa Turki dan Network atau beasiswa Turki ini memang yang terbaik, memang jalan hamba, maka tolong permudah hamba. Tapi jika kenyataannya ini bukan jalan yang terbaik untuk hamba, maka tolong ikhlaskan hati hamba dan hamba yakin bahwasanya Engkau akan memberikan hamba tempat pendidikan yang terbaik. Engkau akan memberikan hamba takdir yang terbaik. Ini adalah beberapa informasi yang ingin Anida sampaikan face to face kepada teman-teman melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi gambaran teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk selalu pantengin Instagramnya tdvuwardi.id. Kenapa? Karena insya Allah kakak-kakak dari Uwardi Turki dan Network Indonesia akan selalu update informasi teraktual untuk beasiswa Turki dan Network ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Anida mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye!